Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut tanah air Iis Dahlia. Iis Dahlia menangis saat ulang tahun Devano. Pedangdut Iis Dahlia menangis saat ikut merayakan ulang tahun ke-20 tahun Devano Danendra, anak keduanya. Devano Danendra kini mulai mengikuti jejak Iis Dahlia, yakni ibunya terjun ke industri musik dan juga akting. Sambil merayakan ulang tahunnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat 23 September 2022. Devano Danendra mengenalkan single baru berjudul Hari Yang Indah. Iis Dahlia meneteskan air matanya setelah teringat pada ayahnya, kakek Devano Danendra yang meninggal dunia belum lama ini. Iis Dahlia selalu teringat ketika ditemani mendiang ayahnya, terutama saat merintis karir bernyanyi dangdut. Saat ini Iis Dahlia merasakan benar pengalaman yang pernah dijalani mendiang ayahnya selalu menemaninya bernyanyi. Sementara itu, ibunya juga sering menangis ketika Iis Dahlia bernyanyi dan mengenalkan lagu baru. Melihat Iis Dahlia menangis, Devano pun ikut terharu hingga menutupi kedua matanya dengan kacamata hitam. Berikut wawancara dengan Iis Dahlia. Gini, si Devano pun juga sama. Terus kebetulan kan mereka sudah pada punya tim sendiri, jadi aku lebih kepada nunggu reportnya aja dari mereka. Memang aku lagi bikin gini, paling ngasih saja sedikit. Terus biasanya kalau ada bikin lagu didengerin dulu ke mamanya, mah aku baru bikin lagu gitu. Dengerin enak deh, ini kurang begini, ini kurang gitu. Tapi mereka lebih pinter lah daripada gue. Tadi kan Devano cerita juga katanya dia tuh sempat grogi kata nervous banget tadi karena udah lama nggak pernah tampil kayak begini. Dia tuh kan anaknya sebenarnya anak-anak gue tuh ya cakep, tapi nggak kurang kepercayaan dirinya, bukan orang yang tantang petenteng gitu. Sebenarnya mah kalau untuk menjadi artis tuh kayak agak kurang ya kalau untuk kepercayaan dirinya. Padahal tuh dia tuh fansnya banyak banget. Kayak kakak, pinter banget, smart banget, punya apa sih, pemikiran ke depan tuh oke banget. Devano apalagi sekarang aja tuh seriesnya dia 2 sekaligus bakal keluar. Hari ini di ulang tahunnya dia yang satu Antares keluar seriesnya, terus ini lagi rilis lagu. Fansnya gila banget, tapi dia tuh kadang-kadang suka nggak pede, apalagi udah lama kan. Terus dia juga sebenarnya kayak gue sedih kalau ngeliat bagaimana tuh dia sedih, melo. Semalam aja dia keliling suruh make wish dulu dia. Kalau nggak kita hibur-hibur nangis, kadang-kadang kita sekeluarga nangis. Emang kita keluarga cengeng. Cara membangun hubungan untuk Stevian. Iya, aku selalu kasih tahu ke dia bahwa nggak usah ada itu tuh jam terbang sih. Tapi kalau kamu dia kan pada saat dia hari ini sudah di sini pandemi, ya kan, lagi banyak banget tawaran ngamen-ngamen, tiba-tiba pandemi. Ya udahlah, untuk tadinya kan dia bisa untuk kalau sinetron dia sama sekali nggak mau. Untuk kalau film dia mau, tapi kalau untuk series tuh kita ngerayunya dia untuk main di series. Untungnya karena pandemi jadi dia mau di series gitu. Tadinya memang dia sebenarnya. Berita selanjutnya, hampir cerai, kini Medina Zain sangat bersyukur miliki Lukman Azhari. Medina Zain sesenggukan ucap terima kasih kepada sang suami Lukman Azhari yang dulu hampir diceraikannya. Sebagaimana diketahui bahwa Medina Zain nyaris bercerai dengan Lukman Azhari dikarenakan ketidakcocokan. Ibunda Medina Zain, Tinwartini, bahkan sempat mengatakan bahwa sang putri sedang mengurus proses perceraiannya dengan Lukman Azhari. Namun semuanya bak terbalik 180 derajat saat Medina Zain terseret kasus hukum buntut laporan dari Marsha Icha dan Uci Flaudea. Sebagai kuasa hukum Medina Zain, Lukman Azhari tentu ikut mendampingi sang istri dalam sederet kasus-kasus pidananya. Bos skincare itu pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Lukman yang terus berkorban deminya dan kedua anak mereka.
Hal ini diucapkan Medina saat pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis lalu, yakni 22 September 2022. Berikut wawancara dengan suami dari Medina Zain. Orang tua kemarin. Oh iya, soalnya kan PNS jadi jadwalnya. Udah lepas aja. Berita selanjutnya, cerita pengalaman The Massive tampil di Amerika. Band The Massive baru kembali ke Indonesia setelah tampil di sejumlah tempat di Amerika Serikat pada Agustus 2022 lalu. Selain manggung, Rian Eki Pradipta alias Rian dan kawan-kawan membuka banyak peluang berkarya di negeri Paman Sam tersebut. Salah satu peluang itu adalah The Massive kembali mendapatkan undangan manggung lagi di Amerika Serikat. Rian merasa upaya The Massive melebarkan sayap ke panggung musik di Amerika Serikat mulai membuahkan hasil. Bisnis musik di Amerika, sebut Rian, juga tidak mudah ditembus. Selama manggung di Amerika Serikat, para personil band mengurus semua kebutuhannya sendiri. Para penonton aksi panggung The Massive juga merupakan warga Indonesia yang menetap di Amerika Serikat. Berikut wawancara dengan The Massive. Di hari kedua ya, sampai ini kita nggak tahu juga apa alasannya, tapi sebenarnya kalau buat kita manggung di jam berapapun kita aman aja. Kita out dan kita banyak membawakan lagu-lagu hits ya pasti, karena pasti yang datang itu pengen nyanyi lagu-lagu masih biar mereka hafal banget. Kita juga ngelipin ada satu atau dua lagu dari album terbaru masih album Time itu penting karena kita pengen juga dengan musik informasi itu juga tahu juga lagu baru kita. Terus dengar-dengar kita akan ada kolaborasi, tapi sampai sekarang masih belum bisa dapat kabar jadi atau enggak. Tapi ada kolaborasi dengan seorang musisi yang jadi jual lagunya, bandnya jutaan kopi juga. Mudah-mudahan nanti terjadi. Mudah-mudahan. Belum kita kenal karena belum tahu jadi apa. Tapi kita udah nyiapin lagi. Seperti kemarin kan habis ke Amerika Ya. Padat banget sih kayaknya. Jujur, ini kemarin kita kayak baru menyesuaikan apa ya, waktu kan perbedaan kan 14 jam 12 jam. Terus jujur sampai nyampe Jakarta itu tanggal 12, tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu kita manggung terus setiap hari. Jadi langsung ini manajer itu lagi tepar. Saya juga lagi tepar, ini lagi tepar juga, tapi alhamdulillah udah cek ini emang pure karena kecerdasan. Nah ini ada waktu, jadi habis ini kita ada latihan lagi. Ada lagi, lusa kita manggung, tanggal 23, 24 ada makan yang kita lakukan juga. Berita selanjutnya datang dari aktor ternama tanah air, Deva Mahendra banyak mainkan emosi saat syuting dengan Clara Bernadette. Aktor Deva Mahendra memainkan peran utama di film Until Tomorrow garapan sutradara Hadrah Daeng Ratu. Di film yang tayang di seluruh bioskop mulai Kamis 29 September 2022 itu, Deva Mahendra berperan sebagai Haka kekasih Sarah yang diperankan oleh Clara Bernadette. Karakter Haka memiliki kemiripan sifat dengan Deva Mahendra.
Meski HK memiliki sifat hampir sama dengan Deva, aktor berusia 32 tahun tersebut tetap tertantang memainkan peran itu. Tantangan itu diantaranya syuting adegan dengan dialog yang cukup panjang. Selain dialog cukup panjang, Deva Mahendra juga sering syuting dengan kamera yang terus mengambil gambarnya tanpa henti. Kekasih dari Mikha Tambayong itu juga harus memainkan emosinya saat syuting. Deva Mahendra senang mendapatkan lawan main seperti Clara Bernadette yang mampu memunculkan emosinya selama syuting. Seperti adegan ketika Sarah sedang berjuang melawan sakitnya. Berikut wawancara dengan Deva Mahendra dan Clara Bernadette. Berapa lama? Riset. Riset Untuk risetnya sendiri sama diri sendiri berapa lama? Sebelum main film ini, beberapa teman-teman aku ada yang mengalami kejadian kayak gini sih. Jadi emang aku udah kenal, aku udah tahu, aku udah dekat dengan mereka gitu. Pas film ini aku emang sekedar kayak ketemuan lagi gitu. Jadi emang udah kenal dekat sama mereka gitu. Berapa lama diskusinya sama mereka untuk kamu sampai mendalami banget? Diskusinya sih nggak lama-lama banget, karena kan aku udah kenal dari lama ya sebenarnya. Saat syuting mulai sempat ada kesulitan nggak sih untuk memerankan? Syuting mulai sebenarnya karena kita udah belajar di reading ya, jadi pas syuting emang kita mainkan aja apa yang udah kita dapat di reading dan kita ikutin arahannya Bu Hadra aja, jadi akhirnya dapat sesuai yang kita mau tuju aja kemana. Mas Deva sendiri pendalaman karakternya Hampir tidur saya. mungkin ada bahasan selain itu untuk melanjutkan Sebenarnya apa ya, pendekatan yang coba dilakukan, yang saya coba lakukan di skenario film itu kurang lebih sama dengan pendekatan skenario film sebelumnya, karena ya pasti dari beberapa adegan-adegan atau mungkin kebutuhan emosi yang ditubuhkan memang ada emosi-emosi real dari waktu-waktu lampau atau dari masa lalu yang memang coba digali dan dihadirkan, karena gitu kan acting itu adalah emosi yang jujur, situasinya yang palsu. Jadi banyak diskusi sama Bu Hadra, karena menurut saya sarapan utamanya adalah diskusi dengan director, karena sepanjang apapun persiapan kami di reading, kami workshop, kami baca ulang skripnya beberapa kali pun, pada akhirnya ketika kita sampai di setnya pasti ada aja sesuatu yang berbeda gitu. Jadi penyesuaian kembali dilakukan, makanya flexibility kita itu dibutuhkan banget, karena begitu kita ketemu setnya, kadang-kadang set beda banget sama apa yang kita coba bayangkan waktu di proses workshop. Jadi berita selanjutnya, pernah jadi keyboardis Chris Patih, Badai kini luncurkan album terbarunya. Musisi Doa di Badai Holo yang populer bernama Badai merayakan 23 tahun berkarya di industri musik Indonesia. Perayaan berkarya Badai yang pernah menjadi keyboardis Chris Patih itu ditandainya dengan diluncurkannya album karya terbaik Badai, Cinta, Hidup, dan Wanita. Album lagu berisikan karya-karya terbaik Badai itu dirilis pada Rabu 21 September 2022 lalu. Lagu-lagu yang dihadirkan Badai di album terbarunya itu antara lain berjudul Aku Cuma Punya Hati, Bila Rasaku Ini Rasamu, Melamarmu, hingga Lagu Rindu. Ada pula lagu lainnya yang dimasukkan ke dalam album tersebut. Berikut wawancara dengan Badai. Mungkin ada sekitar 5-6 single ya. Ini yang pertama saya berdua sama El Matu, bawain lagi karya saya buat Mita. 23 tahun berkarya. Ada di balik itu. Ya. Ujian itu masih sampai saat ini dari berapa tahun berkarya? Ujiannya beradaptasi aja dengan lingkungan baru, ya, dengan generasi sekarang, dengan Gen Z. Mungkin Gen Z sekarang juga nggak banyak yang tahu saya, tapi mungkin mereka ditularkan oleh orang tuanya. Jadi waktu mendengarkan zaman saya ngeband dulu, orang tuanya belum nikah, ketika sekarang udah jadi papa mama, mereka menularkan itu. Dan itu fakta, sudah banyak terjadi pada saat saya manggung. Ternyata Gen Z menonton dan mereka, saya tanya, siapa yang menularkan lagu ini? Oh, papa mama saya. Jadi adaptasi aja.
itu yang saya selalu lakukan, beradaptasi dengan pemikiran, dengan teknologi, dengan cara promosi, media sosial, digital, itu aja kan. Kalau buat lagu, buat musik, saya nggak ada perbedaan sih semenjak saya dulu pertama kali berkarir sampai sekarang sih happy aja kalau Bang tadi juga sempat dari awal dan jadi artis radio. Iya. Sampai jadi Nah itu yang saya nggak pernah menyangka, seperti mimpi lah ya. Artinya saya nggak pernah menyangka bahwa seorang office boy di studio rekaman ya, tiba-tiba diberikan Tuhan kesempatan untuk bertemu dengan seorang bapak-bapak yang merupakan klien rekaman pada saat itu, dan dia langsung melihat bahwa bakat saya memang ada di musik. Saya diberikan kesempatan untuk mengaransemen album-albumnya dia gitu. Dan semenjak itu terbukalah rezeki itu. Pongki Barata telepon saya, minta untuk Leon nih, kemudian saya ketemu dengan teman-teman Krispati, dan akhirnya setelah Krispati 2-3 album keluar, saya diberi kesempatan untuk pertama kali bikin untuk Rosa di 2009. Dan lanjut terus Apis, Terry, Dudika, Cakrakan, Regina, Ryan, Anmes, sampai saya sekarang sedang bekerja sama dengan Entertainment Malaysia juga untuk memproduksi artis mereka. Ya saya nggak menyangka aja bisa sampai ke posisi ini, karena pencipta lagu muda juga banyak yang lebih bagus dari saya, tapi puji Tuhan untuk lagu cinta saya masih dicari. Nah itu anugerah yang luar biasa. Bang, jadi OPC itu tahun berapa lu Bang? 99. Tapi udah bisa main musik? Udah bisa. Tapi mau ngelamar jadi operator nggak ada pekerjaan, adanya apa? OB udah daripada nggak bisa bayar kuliah kan. Tapi pernah stuck nggak sih Bang di tahun berapa gitu? Pernah stuck ibaratnya kan setiap tahun kan Ya. pasti ada naik turun keadaan, namanya musisi juga nggak gitu. Pernah stuck nggak? Ya kalau stuck secara inspirasi pernah. Tapi saya orangnya nggak pernah maksa kalau lagi stuck harus bikin lagu gitu. Itulah kenapa saya bilang saya kerja bukan untuk uang. Jadi nggak selamanya kerja itu untuk uang. Jadi kalau nggak bisa mencetak lagu bagus ya, kalau sama saya diri. Nanti momennya akan datang lagi dan tiba-tiba ada lagu bagus. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.